Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Sementara itu pemirsa, sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana kali ini yakni pembacaan permohonan gugatan. Gugatan pra-peradilan diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya untuk memastikan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang dilayangkan pada 5 November lalu. Pengacara Tom Lembong Ari Yusuf Amir menyampaikan 5 poin yang membuat kliennya melayangkan permohonan gugatan pra-peradilan tersebut. Salah satunya, klien tidak diberikan hak untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tidak didasarkan pada bukti yang cukup, sehingga penetapan tersangka dinilai cacat hukum. Tom Lembong terakhir menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2016, sementara kasus yang diusut oleh Kejagung dan menjadi dasar penetapan Tom Lembong sebagai tersangka berada dalam rentang tahun 2015 sampai 2023. Tim kuasa hukum meminta kepada Kejagung untuk memeriksa Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula. Bagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan adanya kerugian negara. Nah, sampai saat ini kami penasihat hukum belum melihat mengenai adanya bukti yang menunjukkan adanya kerugian negara. Untuk agenda selanjutnya akan diikuti oleh jawaban atas gugatan pra-peradilan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, dan tim kuasa hukum berharap dapat menghadirkan Tom Lembong pada sidang selanjutnya. Dari Jakarta, Naura Safika, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung menyatakan 3 hakim agung yang menangani kasasi Ronald Tanur tidak melanggar kode etik. MA membantah isu ada pemufakatan jahat dalam kasasi Ronald Tanur. Tim khusus Mahkamah Agung memutus tidak ada pelanggaran etik Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Ronald Tanur. Pemeriksaan Hakim Kasasi kasus Ronald Tanur ini dilakukan untuk menanggapi isu tentang adanya pertemuan mereka dengan ex-pejabat MA Jarod Richard yang diduga menjadi maklar kasus di MA. Tim pemeriksa telah memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Kasus suap ke para hakim menyeruak usai Ronald Tanur divonis bebas pada kasus pembunuhan Dini Sera oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Kejagung langsung bergerak cepat dengan menetapkan dan menahan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai penerima suap dalam vonis bebas Ronald Tanur. Kasus suap ini kemudian berkembang dan total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, ex-pejabat MA Jarod Richard, ibu dan pengacara Ronald Tanur. Tim Liputan iNews melaporkan.